Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan jangan lupa tetap semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Di dalam vektor ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian vektor, yang kedua itu resultan vektor, dan yang ketiga itu perkalian vektor. Nah, di dalam fisika ini sebenarnya banyak sekali besaran-besaran ya. Tapi di sini kita akan mengklasifikasikannya menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Sebenarnya apa sih besaran skalar dan vektor itu? Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang sepenuhnya itu dapat digambarkan dengan nilai atau besar saja. Jadi, besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja. Contohnya, massa, jarak, waktu, kelajuan, dan lain sebagainya ya. Sedangkan besaran vektor sendiri adalah besaran yang sepenuhnya dapat digambarkan dengan nilai atau besar dan arah. Jadi besaran vektor itu tidak hanya memiliki nilai tapi juga punya arah. Contohnya seperti ini, gaya, percepatan, kecepatan, momentum, dan lain sebagainya. Nah, untuk penggambaran dan penulisan notasi vektornya itu seperti ini. Vektornya P itu adalah titik pangkal vektor dan Q adalah ujung vektor. Tanda panah ini arah vektornya. Sedangkan notasi vektor itu sendiri biasanya dilambangkan dengan huruf tebal, atau kalau tidak huruf tebal itu huruf biasa tapi di atasnya itu pakai tanda panah seperti ini. Nah, sebagai catatan saja, 2 vektor itu sama jika arah dan besarnya sama. Seperti ini, vektor A itu 2 satuan, vektor B juga 2 satuan. Nah, arahnya juga sama, ke arah sini kan. Kalau dari arah mata angin itu ini ke arah timur kan, dua-duanya ke arah timur sama. Nah, 2 vektor itu dikatakan tidak sama jika yang pertama itu besar sama tapi arahnya berbeda. Ini besarnya sama nih, 2 satuan. Vektor B juga 2 satuan. Tapi arahnya berbeda. Vektor A itu ke arah timur, sedangkan vektor B itu ke arah timur laut kan. Nah, untuk yang kedua, besar tidak sama, arahnya sama. Besarnya tidak sama nih. Besar vektor A itu 2 satuan, besar vektor B 3 satuan. Meskipun arahnya sama ke arah timur, tapi besarnya tidak sama. Jadi vektor ini dikatakan tidak sama. Kemudian yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Ya jelas, ini kan vektor A 2 satuan, vektor B 3 satuan kan berbeda, besarnya beda. Begitupun dengan arahnya yang vektor A itu ke timur, sedangkan yang B itu ke timur laut. Nah, untuk nilai dan arah vektor biasanya besar kecilnya sebuah vektor itu dilambangkan dengan panjangnya anak panahnya. Ini misalnya kayak F2 kan ini 2 Newton. Ini panjangnya segini. Kita lihat F1 kan 5 Newton, lebih panjang kan. Kalau F2 segini, F1 kan lebih panjang. Kita lihat lagi F3 6 Newton, lebih panjang lagi kan daripada F1. Nah, arahnya juga itu dilihat dari ujung arah panahnya. Misalnya vektor F1 kan arahnya ke sini, ke arah, kalau secara arah mata angin itu kan ke arah timur laut, atau kalau secara koordinat itu arahnya 37 derajat dari sumbu X. Nah, vektor positif pada koordinat kartesius itu arahnya ke atas terhadap sumbu Y dan ke kanan terhadap sumbu X. Sedangkan vektor yang negatif itu arahnya ke bawah terhadap sumbu Y ke sini, atau ke kiri terhadap sumbu X ke sini. Vektor memiliki resultan yang merupakan hasil dari penjumlahan, pengurangan, atau perkaliannya. Dan nanti arah vektor itu kan akan banyak dinyatakan dalam sudut ya. Jadi setidaknya kalian itu tahu sudut-sudut di dalam trigonometri, sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Sebenarnya sudut-sudut istimewa itu cuma 0, 30, 45, 60, dan 90, sampai sini saja. Tetapi dalam fisika itu banyak juga disebutkan sudut 37 derajat dan 53 derajat. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian itu tahu lah, minimal tahu. Kalau bisa dihafal lah sudut-sudut istimewa aja misalnya.
Nah, kemudian yang selanjutnya itu resultan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor itu digunakan untuk mencari resultan vektor. Resultan vektor ini dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Dan kemungkinan resultan vektor itu dapat dirumuskan, resultannya itu akan lebih dari sama dengan selisih antara kedua vektornya dan kurang dari sama dengan jumlah kedua vektornya. Nah, jadi misalnya seperti ini, 5 tambah 7 itu kan 12, tapi di dalam vektor itu belum tentu 12, bisa saja 5 tambah 7 itu 10, bisa 5 tambah 7 itu 4, bisa juga, karena resultannya itu lebih dari sama dengan selisih keduanya dan kurang dari sama dengan jumlah keduanya. Jadi antara ini. Kemudian kalau kajian secara grafis untuk menentukan resultan itu ada 3 cara. Yang pertama cara segitiga, cara jajar genjang, dan cara poligon. Untuk cara segitiga itu digunakan untuk mencari dua buah vektor. Misalkan ada vektor A ke arah sini, vektor B ke arah sini. Resultannya itu kita tarik dari pangkal vektor awal ke ujung vektor akhir sini. Nah, ini resultannya. Untuk metode jajar genjang itu juga sama untuk menentukan resultan dua buah vektor. Vektor A ini, vektor B, resultannya ini. Kemudian yang ketiga itu cara poligon. Ini digunakan untuk menentukan resultan lebih dari dua vektor. Misalkan ada vektor A, kesini vektor B, dan vektor C. Dan ini resultannya. Kalau secara analitis, dalam proses kita menyelesaikan resultan yang dua vektor atau lebih dari dua vektor, itu kita akan butuh yang namanya penguraian vektor. Jadi gini, kalau misalkan vektor itu miring seperti ini misalnya, vektor A, ini kan miring vektor A atau vektor B. Nah, artinya vektor ini kan tidak ada di dalam sumbu X atau sumbu Y kan di sini. Tidak di sumbu X atau tidak di sumbu Y kan. Nah, jadi vektor ini bisa kita uraikan, vektor A ini atau vektor B ini bisa kita uraikan. Simpelnya, nanti kalau vektor ini membentuk sudut alfa, misalkan vektor A ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka A ini punya komponen penguraiannya yaitu AX dan AY. Dan nilainya itu kalau AX A cos theta, kalau AY A sin theta. Sama juga vektor B. Kalau vektor B ini membentuk sudut alfa misalkan terhadap sumbu X, maka B ini punya komponen penguraiannya itu BX dan BY. BX nilainya B cos theta dan BY itu B sin theta. Jadi simpelnya gini, kalau misalkan vektor itu ditarik ke sumbu X itu dikalikan dengan cos. Kalau misalkan vektornya itu ditarik ke sumbu Y, itu dikalikan dengan sin. Simpelnya gitu sih. Nah, untuk resultannya itu ini akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Arahnya tan theta sama dengan Ry per Rx. Untuk mencari sudutnya, nilai tetanya itu pakai arkes tangan. Nah, simpelnya untuk ngeresultanin dua buah vektor itu cukup dengan rumus ini. Langsung aja ke rumus ini nih. R-nya itu sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Alfa ini apa? Alfa itu adalah sudut yang diapit kedua vektor, vektor 1 dan vektor 2, misalkan F1 dan F2. Nah, dan yang ini itu adalah selisih. Bedanya cuma di sini sih sebenarnya. Kalau ini dikurangi, kalau ini ditambahkan. Dan untuk ini itu adalah persamaan yang bisa dipakai menjadi perbandingan. Tapi intinya rumus yang digunakan untuk mencari resultan dua vektor itu yang mana? Yang ini. Jadi kalian cukup ingat rumus yang ini saja. Kalau mau ngeresultanin vektor yang lebih dari 2 gimana dong? Intinya rumusnya itu langsung ke ini nih, langsung ke ini aja. Resultan R sama dengan akar dari sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat.
Nah, totalkan semua vektor yang ada di X terus dikuadratkan, dan totalkan semua vektor yang ada di Y dan dikuadratkan juga, nanti diakarin. Nah, total vektor ini mau nggak mau nantinya akan bermain dengan proyeksi. Coba kita perhatikan. Nah, vektor F1, F2, dan F3 ini kan miring kan, tidak ada di sumbu X dan tidak ada di sumbu Y. Jadi vektor F1 itu harus kita tarik ke sumbu X, F2 juga kita tarik ke sumbu X, dan F3 juga kita tarik ke sumbu X. Ini untuk arah datar. Kemudian sigma Fy nya vektor F1 kita tarik ke sumbu Y, vektor 2 kita tarik ke sumbu Y, vektor 3 juga kita tarik ke sumbu Y. Maka nanti itu ada F1 cos theta, F2 cos theta, dan F3 cos theta. F1 kita tarik ke sumbu X ke sini, itu nanti nilainya F1 cos theta. F2 kita tarik ke sumbu X ke sini, F2 cos theta. F3 kita tarik ke sumbu X ke sini, F3 cos theta. Nah, ini kenapa negatif? Karena kan kalau F3 kita tarik ke sumbu X, ini kan arahnya ke sini kan, ke kiri kan, kalau ke kiri itu kan negatif, jadi dikurangi. Nah, untuk arah tegaknya itu sigma Fy nya F1 kita tarik ke sumbu Y ke sini, jadi F1 sin theta. F2 kita tarik ke sumbu Y ke sini, jadi F2 sin theta. F3 kita tarik ke Y ke sini, jadi F3 sin theta. Nah, ini kenapa F2 nya negatif? Karena kalau F2 kita tarik ke sumbu Y, karena kalau kita tarik ke sumbu Y itu arahnya ke bawah, itu kan negatif. Kalau F1 kita tarik ke sumbu Y itu kan ke sini ke atas. F3 juga sama kan ke atas. Seperti ini. Nah, untuk mencari arahnya itu tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Nanti untuk nilai sudut tetanya itu pakai arkes tangan. Selanjutnya untuk perkalian vektor. Sebenarnya jarang juga sih soal tentang perkalian vektor itu. Kebanyakan soal-soalnya itu tentang ya tadi resultan vektor. Tapi tidak apa-apa, kita akan bahas di sini. Yang pertama itu ada perkalian skalar dengan vektor, dan yang kedua perkalian vektor dengan vektor. Nah, perkalian vektor dengan vektor itu ada dua, perkalian titik atau dot product, dan perkalian silang atau cross product. Nah, yang pertama itu perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor ini akan menghasilkan sebuah vektor. Nah, seperti ini. C itu sama dengan K dikali A. K-nya itu skalar dan A-nya itu vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Untuk catatan saja, jika K-nya positif, arah C-nya itu searah dengan vektor A. Jika K-nya negatif, arah C-nya berlawanan dengan vektor A. Kemudian yang kedua itu perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama ada perkalian titik atau dot product. Perkalian titik atau dot product ini hasilnya nanti berupa skalar. Nah, untuk nilai skalar dari perkalian titik A dan B ini secara geometris itu sama dengan perkalian antara panjang proyeksi vektor A terhadap B dengan panjang vektor B atau sebaliknya. Nah, ini kan vektor A proyeksinya kan ini kan A cos theta dikali panjang vektor B, jadi AB cos theta atau sebaliknya. Ini kan vektor B proyeksinya kan ke sini, nilainya kan B cos theta dikali dengan panjang vektor A, jadi sama aja AB cos theta. Jadi besarnya itu nilai hasil perkalian titik A dan B itu AB cos theta. Nah, untuk sifat-sifat perkalian titik atau dot product itu berlaku sifat komutatif dan distributif. Pertama, sifat komutatif, yakni A dot B itu sama dengan B dot A. Sedangkan distributif, A dot B ditambah C itu akan sama dengan A dot B ditambah A dot C. Nah, sebagai catatan saja, jika A dan B saling tegak lurus, itu vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Jika A dan B-nya searah, maka ini nilainya. Jika A dan B-nya berlawanan arah, maka seperti ini, A dot B itu sebenarnya negatif A dot B. Nah, untuk perkalian silang atau cross product nanti itu hasilnya berupa vektor.
Nah, ini arah vektor C itu sesuai dengan aturan tangan kanan. Besar vektor C itu atau A cross B itu sama dengan A B sin theta. Tadi kan perkalian dot itu kan besarnya itu kan A B cos theta. Kalau ini perkalian silang itu A B sin theta. Nah, mari kita lihat. Kalau misalkan ini A dicrosskan dengan B, kita lihat gambar ini ya. Kita lihat gambar yang sebelah kiri. Ini kan vektor A nih. Vektor A ini kan arahnya ke sini. Vektor B ini arahnya ke sini nih. Ketika kita akan menutup tangan ke sini kan, tadinya kan misalnya tangannya terbuka, kemudian kebuka ke arah vektor A misalkan. Kemudian kita akan menutup ke arah vektor B ke sini. Nah, jadinya kan diputar ke B. Jempol kita yang ke atas ini adalah arah dari hasil perkalian A cross B. Nah, untuk perkalian B cross A, B-nya kan ke sini, A-nya ke sini. Kita tutupkan ke sini. B-nya kita putar ke A. Nutup tangannya kan. Arahnya kan C-nya itu ke bawah. Jadi, untuk sifat perkalian cross product itu yang pertama tidak komutatif. Mohon maaf ya, ini bukan komunikatif tapi tidak komutatif. Jadi A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Kemudian yang kedua, jika A dan B saling tegak lurus, maka A cross B itu sama dengan B cross A. Kemudian yang ketiga, jika A dan B searah atau berlawanan arah, maka A cross B itu sama dengan 0. Kemudian ada vektor satuan. Dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak, itu kan ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, untuk arah sumbu X itu lambangnya I topi. Kemudian arah sumbu Y itu J topi, dan arah sumbu Z itu K topi. Sifat-sifat perkalian titik atau dot produk vektor satuan itu seperti ini. I dot I sama dengan J dot J atau K dot K itu nilainya 1. Kalau I dot J atau J dot K atau K dot I itu nilainya 0. Sedangkan sifat-sifat perkalian silang atau cross product vektor satuan itu seperti ini. Jika kalian pahami lebih dalam, nanti polanya itu akan seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, itu dua buah gaya yang besarnya masing-masing 20 Newton mengapit sudut 120 derajat. Besarnya resultan kedua gaya tersebut adalah, ini opsinya ada 5. A 10 Newton, B 10 akar 3 Newton, C 12,2 Newton, D 15 Newton, dan E 20 Newton. Nah, cara menjawabnya kita tinggal masukkan nilainya ke rumus resultan yang F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos theta-nya. F1 nya kan 20, F2 nya juga 20 kan. Dua buah gaya besarnya masing-masing 20 Newton. Jadi kan F1 nya 20, F2 20, cos theta, theta-nya 120. Cos 120 berapa? Negatif setengah. Jadi tinggal kita operasikan 20 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 kali 20 kali 20 dikali negatif setengah. Hasilnya itu akar dari 20 kuadrat atau akar dari 400. Akar dari 400 itu adalah 20. Jadi jawabannya 20 Newton yang E. Kemudian soal yang kedua, 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut. Vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan vektor E. Nilainya itu ada di dalam tabel. Vektor A itu besarnya 19, arahnya 0 derajat. Vektor B 15, arahnya 45 derajat, dan seterusnya ada di tabel. Kemudian pertanyaannya, hitunglah besar dan arah vektor resultannya. Nah, untuk menjawabnya kita uraikan komponennya dulu. Untuk komponen di sumbu X, maka vektor A ini kita tarik ke sumbu X ke sini kan. Berarti kan proyeksinya kan A cos theta kan. A nya itu 19, cos theta nya itu 0. Cos 0 itu kan 1. A cos theta 19 kali 1, 19. Kalau di sumbu Y, kalau di komponen Y,
Kalau di komponen sumbu Y itu tinggal A sin theta kan, A nya 19, sin theta nya 0. Sin 0 itu kan 0, 19 kali 0, 0. Nah untuk B, C, D, E, vektor B, C, D, E sama juga seperti itu, tinggal B sin theta, B cos theta, C cos theta, C sin theta gitu. Nah kemudian dijumlahkan hasilnya, Rx nya itu 8,5 dan R-nya itu negatif 5,1. Tinggal dimasukkan ke rumus. Akar dari Rx kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 8,5 kuadrat tambah negatif 5,1 kuadrat. Hasilnya akar dari 98,26 sama dengan 9,91. Nah untuk arahnya itu tan theta sama dengan R per Rx. R-nya itu negatif 5,1, Rx-nya 8,5. Didapat hasil negatif 0,6. Ini nilai tan theta. Untuk mencari nilai sudutnya, theta-nya itu pakai arkas tangan. Nilai negatif 0,6 itu 329 derajat. Nah, untuk soal yang ketiga itu tentukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut. Vektor A itu 2i dikurangi 2j tambah 4k. Vektor B I dikurangi 3j tambah 2k. Untuk perkalian titik tinggal kita kalikan 2 kali 1, I dikali I kan 1, J kali J 1, K dikali K 1. Nah udah, jadi tinggal 2 kali 1 tambah negatif 2 kali negatif 3 tambah 4 kali 2, hasilnya 16. Untuk perkalian silang kita tuliskan dulu vektornya I, J, K, kemudian nilainya 2, negatif 2, 4, yang B 1, negatif 3, 2. Nah kemudian dua kolom pertama yang ini dan ini kita tuliskan kembali di sini. Kemudian kita kali silang. Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Dikurangi ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Nah, ini kan jadi negatif 2 kali 2 kali I ditambah 4 kali 1 kali J ditambah 2 kali negatif 3 kali K dikurangi negatif 2 kali 1K 4 dikali negatif 3 kali I 2 kali 2 kali J. Nah untuk yang sama vektor I dengan I bisa kita satukan, jadi negatif 2 kali 2 dikurangi 4 kali negatif 3I dikurangi dan seterusnya, dapat hasil 8I dikurangi 4K. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.